Khabib came up to me after the fight. He said to me, "Oh, I hope you can get in because we have to stop the wars. We have to stop the killing. On the So flip many side- people are being killed." He's a very smart guy, very interesting guy. We talked for a while. You guys would probably say he's the best ever, maybe, and he was just about my favorite guy. Right after the election, if I win, I will get that war stopped before I get to office. Talking about Russia, Ukraine. I'm talking about Russia, Ukraine. On We'll the- get it stopped. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari sang mantan juara kelas menengah, yaitu Dricus du Plessis, yang memberikan komentarnya mengenai laga perebutan sabuk kelas menengah nantinya antara sang juara Khamzat Chimaev yang akan melawan sang kontender ranking 3, Sean Strickland. Sebelumnya, DDP mendukung keputusan UFC untuk lebih memilih Strickland dibandingkan Imavov untuk bertanding melawan Khamzat, karena menurutnya ada banyak faktor yang membuat Khamzat enggan melawan Imavov. Selain itu, DDP juga menilai bahwa secara style match-up, Imavov akan dengan mudah dikalahkan oleh Khamzat. Sedangkan untuk kasus Strickland, ia meyakini bahwa sebenarnya Strickland memiliki peluang yang bagus untuk menang atas Khamzat. Sebagai orang yang pernah melawan keduanya, pendapat DDP tentu bisa dibilang valid untuk menerka peluang keduanya. Tentu saja untuk sederhananya, DDP tetap menganggap bahwa Khamzat layak menjadi favorit untuk menang. Namun ia mengingatkan bahwa Strickland memiliki peluang menang yang lebih tinggi dari yang orang kira. DDP berpikir bahwa Strickland memiliki gulat yang lebih baik daripada dirinya dan untuk mengontrolnya di bawah akan sangat sulit. Tentu saja DDP juga meyakini jika Khamzat sampai bisa mendapatkan posisi punggung, maka itu akan menjadi akhir bagi Strickland. Tapi itu tidak akan mudah dilakukan. DDP menilai Strickland sangat kuat di bawah. Memang ia pernah berhasil men-takedown-nya, tapi Strickland dengan cepat langsung membalikan posisinya. Dan jika laga berlangsung stand up, maka Strickland akan sangat diuntungkan karena striking Strickland jauh lebih rapi dibandingkan Khamzat. Meskipun strikingnya boring banget sih, tapi tetap sangat efektif, yang bahkan mampu mengalahkan striking Israel Adesanya. Tapi di atas kertas, DDP tetap setuju bahwa Khamzat Chimaev layak menjadi favorit. Namun, ia tidak akan meremehkan peluang Strickland untuk menang. He definitely beats Khamzat for sure. I know Imavov and Khamzat kind of don't want to fight each other. I'm not really excited for that fight. Not a lot of people are, but the Strickland fight, in the striking, he definitely beats Khamzat for sure. Khamzat, a problem to deal with when he has you on your back. We've seen that many times. With Strickland, what he does brilliantly, I took Strickland down, I think 7 times. The way he gets up to holding down is incredibly hard at Extreme Couture, where they specialize in that cage and getting back to his feet. And Strickland's a lot stronger than people might think. I think he has a very good chance in that fight. Sementara itu, Daniel Cormier mengatakan bahwa Khamzat telah melalui pelatihan yang luar biasa keras, di mana ia mengumpulkan banyak orang elit di training campnya. Menurut DC, ia mendapatkan kabar bahwa Khamzat telah memasang bounty di kepalanya. Artinya, Khamzat memberikan tantangan pada siapapun rekan latihannya bahwa yang mampu membuatnya menyerah akan diberikan hadiah langsung oleh Khamzat. DC pun memuji etos kerja Khamzat tersebut, namun ia juga sedikit mengkhawatirkan cara Khamzat berlatih yang dinilai terlalu keras ini. Fakta bahwa Khamzat sangat jarang bertanding salah satunya disebabkan bahwa ia sering cedera karena latihan yang terlalu keras. Karena itu, yang bisa mengalahkan Khamzat sejauh ini di kelas menengah hanyalah kondisi kesehatannya saja, karena saat di oktagon, hasil latihannya sangat kelihatan, karena Khamzat tampak jauh lebih kuat dari semua lawannya di kelas menengah. Mengenai laga melawan Sean Strickland nanti, DC lebih menantikan sesi face-off-nya. Menurut DC, UFC harus memberikan ekstra bodyguard untuk mengamankan kedua petarung itu saat sesi face-off, karena dua-duanya sudah saling benci satu sama lain, terutama Strickland yang gemar menyebut Khamzat sebagai seorang teroris. Khamzat yang gampang marah pun tidak akan diam saja jika ia diejek di depan matanya.
Apalagi saat UFC bekerja sama dengan Paramount Plus, setiap fighter diwajibkan shooting face-off untuk dijadikan bahan promosi. DC tidak yakin mereka bisa melakukan itu, karenanya ia mengusulkan agar UFC menambah jumlah security untuk berjaga-jaga. Ya, ini agak disayangkan sih, karena dulu keduanya dikenal cukup dekat dan bahkan sempat berlatih bersama. Apakah ini kebencian yang nyata atau hanya kebencian untuk marketing fight? Kita tunggu saja nanti jalan ceritanya. We're gonna need some extra security for this fight. I gotta be honest, I don't know if I trust those two enough to put them together before the fight, because I think they might start fighting. They seem to hate each other and despise each other. Sean Strickland went and jumped the line with a victory. Watching him against Fluffy, do we believe that he can compete against Khamzat Chimaev? I have heard stories out of the Chimaev camp that Chimaev is training so hard and putting it on guys, elite level guys, like nothing you've ever seen before. I have heard Khamzat Chimaev wants people to go so hard with him to try to beat him and submit him and do. He's paying him. He doesn't care. Khamzat's putting a bounty on himself. Berita selanjutnya adalah kabar lucu dari Jake Paul saat melakukan wawancara dengan Presiden Amerika Serikat yang saat ini menjadi public enemy, yaitu Donald Trump. Diketahui bahwa Jake Paul sedang mendirikan promosi MMA baru dengan nama Most Valuable Promotion atau biasa disingkat dengan MVP. Dengan memanfaatkan kepopulerannya, Jake Paul berhasil menggandeng Netflix sebagai platform streamingnya dan secara resmi akan menggelar event pertamanya di tanggal 16 Mei 2026 dengan menampilkan Ronda Rousey versus Gina Carano sebagai main eventnya. Ada juga Francis Ngannou dan bahkan comebacknya seorang Nate Diaz ikut meramaikan event tersebut. Donald Trump pun memuji langkah Jake Paul dalam membangun industri ini. Namun selain dikenal sebagai bisnismen yang hebat, Jake Paul juga tak sungkan untuk bertanding, dan kabarnya memang ia akan debut di MMA. Donald Trump pun bertanya, apakah ada lawan yang membuatnya tertarik untuk bertarung di MMA? Seperti biasa, Jake Paul yang hobi melakukan cross-cultural sport tidak langsung berani menantang para petarung MMA, tapi malah menantang para petinju untuk bermain di MMA. Ia menyebut nama petinju seperti Anthony Joshua, Ryan Garcia, Tommy Fury sebagai lawan yang menarik. Tapi uniknya, ia juga berani menantang Francis Ngannou untuk bertanding MMA. Jake Paul pun kembali bertanya pada Trump, siapa lawan yang cocok untuknya. Dengan nada tanpa bersalahnya itu, Trump menawarkan nama Khabib Nurmagomedov. Seketika ekspresi Jake Paul langsung berubah dan langsung menolak tawaran itu. Ya, tentu saja Jake Paul tahu diri bahwa Khabib terlalu bagus untuk dirinya di MMA. Seperti diketahui, Donald Trump sudah dari lama menyukai sosok Khabib. Menurutnya, Khabib adalah salah satu petarung yang paling cerdas, tak hanya dalam oktagon, tapi juga di luar oktagon. Khabib dan Trump memang diketahui pernah melakukan obrolan singkat, dan Trump terkejut bagaimana bisa seorang fighter memiliki pemikiran politik dan kemanusiaan yang setinggi itu. Menurut Trump, Khabib adalah salah satu the GOAT, dan tentu saja Trump tidak tahu banyak tentang MMA. Trump hanya menilai Khabib dari sisi performa dan kecerdasannya saja. Namun yang menarik adalah Jake Paul seakan lebih takut bertarung MMA melawan Khabib dibandingkan melawan Francis Ngannou. Padahal Ngannou adalah petarung kelas berat, sedangkan Khabib hanyalah mantan petarung kelas ringan. Mungkin karena saat ini badan Khabib juga sudah ngembang dan sangat besar, atau memang secara skill match up, Khabib adalah lawan yang sangat buruk untuk Jake. Jake Paul sendiri diketahui hanya berani melawan Khabib di ring tinju, dan secara umum ia sangat respect pada ketua klan Nurmagomedov tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian? Who do you fight next? Maybe doing some MMA. We're promoting fights now. Maybe Usyk in MMA.
Right. Francis Very good. Ngannou, Ryan Garcia, maybe Tommy Fury. Who would you want to see me fight? Well, I probably Khabib. How about Khabib? I'm down. You know, I think he's been just great. When they say who is the best, I mean, I've had a lot of